bunga tunggal dan majemuk ya. Ya, saya mulai dengan bunga tunggal. Jadi bunga tunggal itu adalah bunga yang dihitung hanya dari pokoknya saja. Untuk seluruh periode ya, hanya dari pokoknya saja. Sebagai ilustrasi, Made menabung di Bank Cepaka 100 juta rupiah. Pihak bank menawarkan bunga tunggal 10% per tahun, besar uang setelah 10 tahun. Oke, kita cari dulu bunga 1 tahun ya. 100 juta kali 10% kan seperti itu. Di 10% kan 10 per 100 dari sederhanakan. Jadi bunganya 10 juta. Jadi kalau bunga tunggal, jadi setiap periode itu besar bunganya sama ya. Dalam hal ini setiap tahun itu bunganya 10 juta. Jadi kalau saya ilustrasikan dalam tabel, ya ini tahun ke-0, bunga 0 itu belum dapat bunga, jumlah uangnya 100 juta ya. Setelah tahun pertama dia sudah mendapatkan bunga 10 juta kan, maka uangnya menjadi 110 juta. Tahun kedua berapa bunganya? Tetap 10 juta, uangnya menjadi 120 juta. Tahun ketiga juga 10 juta, uangnya 130 juta. Dan seterusnya ya, sampailah ke tahun ke-10. Maka uang Made setelah 10 tahun, jadi bunganya kan 10 juta setahun, kalau 10 tahun berarti kali 10 kan, berarti 100 juta bunganya. Maka besar uangnya, jadi uang yang ditabung ditambah berapa bunga yang diperoleh ya, jadi 200 juta seperti itu. Jadi jumlah uang Made 200 juta ya dalam 10 tahun. Jadi rumusnya sebenarnya bunga B M0 kali I kali T. B nya besar bunga dalam rupiah, M0 modal atau uang awal yang akan ditabung atau diinvestasikan, I nya bunga, persentase bunga ya, dalam persen ya misalnya. T periode berapa lama nabung ya. Bisa juga menggunakan M0 kali I kali T per 12 ya. Kalau ini biasanya kalau yang ditanya itu bunga dalam T bulan, sekian bulan. Bunganya dalam tahun diketahui, tapi jadinya berapa uang dalam sekian bulan, pakai rumus ini bisa ya. Nah sekarang uang akhirnya, MT-nya, uang akhir itu adalah uang awal ditambah bunga. Nah seperti itu aja, tinggal tambahkan saja dengan uang bunga yang diperoleh ya. Oke, kita coba lagi. Uang 6 juta disimpan di bank dengan suku bunga tunggal 8% per tahun. Ingat bunganya dalam tahun ini ya. Maka uangnya ternyata menjadi 6.200.000 setelah berapa bulan. Nah, bulannya yang ditanya berapa, periodenya yang ditanya. Jadi kita cari dulu dari 6 juta ke 6.200.000 itu berapa sih dapat bunga? Ya, bunganya itu 200.000 ya. Karena bunganya 200.000 dan juga bunga yang diketahui kan dalam tahun ya, persentasenya kan per tahun. Sedangkan jadinya dalam berapa bulan menabung. Kita pakai rumus yang N per 12 tadi ya, atau T per 12 tadi. B sama dengan N per 12 kali 8% kali 6 juta. Berarti kita nyari N itu berapa bulan ya. Ini 200.000 B-nya, bunga dalam rupiah yang sudah kita dapat. N per 12, 8% kan 8 per 100 kali 6 juta. Bisa disederhanakan. 6 dan 12 juga bisa, dapatnya 2. 8 sama 2 bisa dicoret, dapat 4 ya. Jadi 200.000 sama dengan 40.000 N. Maka N-nya 5 ya.
Jadi uang itu ditabung dalam waktu 5 bulan seperti itu. Nah, ini bisa bervariasi, ini bisa saja suku bunganya yang ditanya. Ya. Jadi pintar-pintar memanfaatkan rumus saja ya. Nah, ini soal yang bisa kalian coba di rumah, ini sudah bervariasi ya. Bisa lama menabung, bisa jumlah suku bunga, besar suku bunga ditanya, mungkin uang akhirnya ya. Nah, saya lanjut ke bunga majemuk. Apa sih bedanya? Nanti kita coba ya. Kalau bunga tunggal tadi bunganya diperoleh dari pokoknya saja ya. Jadi setiap periode itu kan besarnya tetap. Kalau bunga majemuk, bunga yang dihitung atas jumlah modal atau pinjaman ditambah bunga periode sebelumnya. Jadi bisa kita katakan kalau bunga majemuk itu adalah bunga yang berbunga. Jadi bunga itu dihitung dari jumlah periode, jumlah modal dan bunga diakumulasikan dengan bunga sebelumnya. Dapat. Jadi bunga bisa dikatakan bunga ini lebih menguntungkan kalau dibandingkan dengan bunga tunggalnya ya. Mari kita coba dari ilustrasi berikut. Sebenarnya soalnya kan sama dengan yang tadi, hanya saja dia bunganya bunga majemuk di sini ya. 100 juta bunganya 10% dan dalam waktu 10 tahun juga ya. Bunga tahun pertama 1 tahun itu sama 10% dari 100 juta. Sedangkan ini 10 juta ya. Jadi bunga 1 tahun atau bunga tahun pertama maksudnya ya, itu 10 juta. Apakah bunga tahun berikutnya sama? Mari kita lihat ilustrasinya. Jadi bunga tahun pertama tadi 10 juta ya, maka uang Made sekarang kan 110 juta. Bunga tahun kedua, nah ini kalau bunga tunggal baru tetap 10 juta. Kalau bunga majemuk seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bunganya dihitung dari atau 10% dari 110 juta ya. Bunga yang diakumulasikan, jadi 10% itu dari 110 juta. 10 per 100 dari 110, saya coret, itu 11 juta ya. Jadi uangnya setelah tahun kedua tinggal tambahkan 11 juta aja, 121 juta jadi uangnya Made ya. Tahun ketiga gimana? Lagi 10% dari 121 juta gitu, diakumulasikan dulu ya. Ya, sederhanakan, dapatnya 12 juta 100. Jadi 12 juta 100 tambah 121 juta tadi, 133 juta 100 ribu. Nah, dan seterusnya sampai ke tahun 10 ya. Jadi kurang lebih seperti itu ilustrasinya. Jadi bunganya kan semakin membesar ya, jelas sangat menguntungkan dibandingkan dengan bunga tunggal tadi. Jadi apakah kita akan terus cari sampai 10 tahun? Ya, itu Kak memakan waktu ya. Jadi sebenarnya rumusnya MT sama dengan M0 kali 1 plus I pangkat T. Ini seperti rumus pertumbuhan ya. Cuman dia dalam bunga majemuk konsep kali ini. Jadi M0 modal, uang mula-mula, MT uang akhir, I persentase bunga dalam desimal jadikan ya. T periode. Coba kita hitung uangnya selama 10 tahun tadi. Ya. I-nya kan 10%, I maksudnya ya. 10% berarti 0,1. Ya, M10 ya, karena 10 tahun. 100 juta kali 1 plus 0,1 pangkat 10. Jadi 1,1 pangkat 10 kita gunakan alat bantu kalkulator. Setelah digunakan kalkulator saintifik nanti dapatnya seperti ini, 2,59374 dan seterusnya. Jadi setelah dibulatkan ya, kalikan saja dengan 100 juta, dapatnya 259.374.000. Jadi uang Made setelah 10 tahun 259.374.000. Sangat jelas perbedaannya.
dengan bunga tunggal tadi didapat 200 juta ya. Kalau bunga majemuk dapat 259 juta. Ya, jadi kalau ditanya mana lebih untung, jelas yang bunga majemuk. Tapi kalau dalam konteks kita menabung ya, atau menginvestasikan, kalau kita meminjam uang, kalau kena bunga majemuk ya kita yang rugi. Seperti itu. Nah, ini ada contoh soal tentang bunga majemuk. Bisa kalian coba di rumah ya.